Baik, di sini kami akan menjelaskan normatif accounting teori. Saya Windy Happy Firmanda dan rekan saya. Dan saya Yuliantri Aulia. Dalam video ini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari normatif accounting teori. Semoga penjelasan video kami dapat dimengerti dan dipahami dan mendapatkan feedback yang baik pula. Sekian, terima kasih. Baik, yang pertama kita akan membahas definisi normatif accounting teori. Nominatif accounting teori adalah pendekatan dalam teori akuntansi yang berfokus pada pengembangan pedoman atau prinsip mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi. Nominatif accounting teori lebih menekankan pada perspektif tentang cara terbaik dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan aturan atau prinsip tertentu yang ditetapkan. Sebagai contoh, yang pertama, penilaian aset berdasarkan biaya historis. Perusahaan membeli tanah untuk membangun kantor pada tahun 2010 senilai 1 miliar. Berdasarkan nominatif accounting teori, perusahaan tetap mencatat sebesar nilai pada tahun 2010 meskipun nilai pasar telah meningkat di tahun yang akan datang. Ini karena jika perusahaan mencatat nilai tanah terus berubah, maka akan sulit dibandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Selain itu, ada biaya historis yang sudah terjadi, sehingga dalam verifikasi lebih mudah dibandingkan nilai pasar yang terus berubah-ubah. Lalu yang kedua ada penyusutan aset. Saat perusahaan membeli mesin seharga 500 juta dan masa manfaat mesin selama 10 tahun, nominatif accounting teori menyarankan agar nilai mesin disusutkan setiap tahunnya sehingga mencapai nilai nol di tahun terakhir. Aturan ini membantu untuk menyajikan laporan keuangan yang sistematis dan teratur dengan tujuan pengguna laporan keuangan dapat informasi yang konsisten dan adanya standar yang diikuti semua perusahaan sehingga laporan dapat dibandingkan. Lalu yang kedua kita akan membahas karakteristik utama nominatif accounting teori. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu berbasis perspektif. Nominatif accounting teori memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam akuntansi, bukan sekedar menjelaskan apa yang terjadi, sehingga menciptakan standar yang ideal untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, adil dan dapat dipercaya. Adapun karakteristiknya, yang pertama, fokus pada apa yang seharusnya dilakukan. Nominatif accounting teori menekankan pada pedoman yang mengarah praktik akuntansi yang ideal harus diikuti. Fokus dari teori ini adalah memberikan paduan kepada akuntan mengenai apa yang benar sesuai dengan tujuan laporan keuangan, sehingga menciptakan standar yang dianggap baik untuk diterapkan. Sebagai contoh, ya ini aset tetap harus dicatat berdasarkan biaya historis bukan harga pasar, karena dapat diverifikasi dengan bukti transaksi nyata sehingga dapat diperiksa keakuratannya. Selain itu, biaya historis memberikan stabilitas dalam penyajian laporan keuangan karena tidak dipengaruhi fluktuasi harga. Meskipun dianggap kurang relevan oleh beberapa pihak, dianggap kurang relevan dalam mencerminkan nilai ekonomi aset, namun bagi teori nominatif yang terpenting adalah memberikan standar yang konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, nominatif accounting teori menganggap akuntansi tidak hanya mencatat apa yang telah terjadi, tetapi juga mengarahkan praktik yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, teori ini memberikan landasan bagi akuntan untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang mendukung keadilan dan akurasi. Dengan biaya historis dapat membantu menjadi integritas laporan keuangan dengan menghindari manipulasi angka melalui penilaian pasar yang subjektif. Fokus yang seharusnya dilakukan memberikan akuntan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dibandingkan antar periode. Ini penting bagi para investor dan kreditur yang membutuhkan informasi stabil untuk analisis jangka panjang. Lalu yang kedua didasarkan pada tujuan atau nilai-nilai tertentu. Nominatif accounting teori berfokus pada tujuan dan nilai tertentu dalam laporan keuangan, seperti relevansi, keandalan, transparansi, dan keadilan. Teori ini menetapkan aturan untuk memastikan laporan keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan laba rugi misalnya harus menyajikan laba bersih yang dapat diandalkan agar investor dapat mengevaluasi kinerja perusahaan. Selain itu, transparansi dan keadilan menjadi bagian integral dari perusahaan. Selain itu, transparansi memastikan pengguna dapat memahami informasi yang disajikan tanpa ambiguitas dan memastikan bahwa yang tidak memiliki latar belakang akuntansi dapat memahami informasi keuangan yang jelas. Normatif accounting teori menekankan bahwa laporan keuangan harus memberikan gambaran ekonomi perusahaan secara menyeluruh dengan mengutamakan kebutuhan pengguna. Integritas dan kredibilitas laporan keuangan dijaga dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak dimanipulasi. Meskipun sering dianggap idealis, prinsip nominatif accounting teori menjadi dasar pengembangan standar akuntansi modern dengan pendekatan berbasis nilai dan tujuan. Nominatif accounting teori tetap relevan sebagai panduan penting bagi akuntan dalam menciptakan praktik akuntansi yang lebih baik. Yang ketiga, bergantung pada pengamatan praktik nyata. Nominatif accounting teori memiliki karakteristik unik karena tidak bergantung pada praktik bisnis nyata, melainkan berfokus pada penciptaan standar ideal untuk laporan keuangan.
Teori ini menekankan apa yang seharusnya dilakukan, bukan sekedar mengikuti praktik yang ada. Misalnya, nominatif accounting teori menyarankan penggunaan nilai wajar dalam pelaporan aset untuk menciptakan kondisi ekonomi terkini, meskipun masih banyak perusahaan menggunakan biaya historis. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan aturan akuntansi yang lebih maju dan relevan bagi masa depan, dengan tidak terikat pada karakteristik tradisional, dan nominatif accounting teori dapat lebih memperhatikan kebutuhan pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditur yang membutuhkan informasi lebih akurat mengenai nilai aset. Meskipun sering dikritik karena sulit diterapkan, nominatif accounting teori tetap menjadi dasar penting dalam membangun sistem akuntansi yang lebih adil dan relevan, memberikan visi jangka panjang bagi pengembangan dan akuntan. Contohnya, yang pertama yaitu pencatatan biaya historis. Nominatif accounting theory menekankan pencatatan aset berdasarkan biaya historis, bukan nilai pasar, untuk menjaga keandalan informasi. Misalnya, gedung yang dibeli senilai 5 miliar tetap dicatat dengan nilai tersebut meskipun nilai meningkat menjadi 10 miliar. Prinsip ini memastikan stabilitas dan objektivitas laporan keuangan, menghindari spekulasi, serta menjaga konsistensi antar periode sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja perusahaan secara lebih akurat. Lalu ada penyusutan aset. Penyusutan aset ditetapkan untuk mencerminkan pengguna aset selama masa manfaatnya. Sebagai contoh, mesin produksi senilai 600 juta dengan umur 10 tahun disusutkan 60 juta per tahun. Ini bertujuan untuk mengalokasikan biaya aset secara sistematis, mencegah distorsi laporan laba rugi, dan meningkatkan transparansi. Penyusutan memungkinkan investor dan kreditur memahami bagaimana aset berkontribusi terhadap operasional perusahaan seiring berjalannya waktu. Lalu, pengakuan pendapatan. Nominatif accounting teori mengatur bahwa pendapatan hanya boleh diakui ketika benar-benar terrealisasi dalam proyek konstruksi 3 tahun senilai 30 miliar. Pendapatan baru dicatat setelah proyek selesai, bukan selama pengerjaan. Prinsip ini menjaga kejujuran dan relevansi informasi keuangan, mencegah konsen pendapatan yang belum pasti, serta memastikan laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi dan kinerja perusahaan. Karakteristik kedua yaitu pendekatan deduktif. Berdasarkan pendekatan deduktif, dalam nominatif accounting teori adalah metode di mana teori atau aturan akuntansi dibuat dengan asumsi dasar atau tujuan tertentu, kemudian menarik kesimpulan atau merumuskan aturan yang logis untuk menciptakan standar akuntansi ideal dan atau relevan. Yang pertama yaitu karakteristik pendekatan deduktif dalam nominatif accounting teori. Pendekatan deduktif dalam nominatif accounting teori memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, pendekatan ini dimulai dengan asumsi dasar yang bertujuan mencapai laporan keuangan yang ideal, seperti memastikan relevansi informasi bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, pendekatan ini berbasis logika, di mana teori dikembangkan secara sistematis dari asumsi untuk menghasilkan aturan yang mendukung tujuan laporan keuangan. Ketiga, pendekatan deduktif tidak bergantung pada praktik akuntansi yang ada, melainkan berfokus pada standar ideal yang lebih relevan meskipun sulit diterapkan. Terakhir, pendekatan ini bersifat nominatif yang berarti memberikan panduan perspektif yang mengenai praktik akuntansi yang seharusnya diterapkan, bukan sekedar mendeskripsikan kondisi yang ada. Berikut contoh pengaplikasiannya. Yang pertama, penilaian aset berdasarkan nilai wajar. Pendekatan deduktif menyarankan aset dicatat berdasarkan nilai wajar agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Sebagai contoh, jika tanah dibeli seharga 1 miliar pada 2010 dan nilainya meningkat menjadi 3 miliar pada 2025, maka pencatatan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar terbaru agar lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, pengakuan pendapatan pada proyek jangka panjang. Untuk proyek yang berlangsung dalam beberapa tahun, nominatif accounting teori melalui pendekatan deduktif menyarankan metode presentasi penyelesaian dalam pengakuan pendapatan. Misalnya, jika sebuah proyek senilai 30 miliar telah selesai 50% pada tahun pertama, maka 15 miliar harus diakui sebagai pendapatan tahun tersebut. Pendekatan ini memastikan laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga ada penyusutan aset. Penyusutan aset diterapkan untuk mencerminkan penurunan nilai aset secara sistematis selama masa manfaatnya. Sebagai contoh, mesin produksi senilai 500 juta dengan masa manfaat 10 tahun disusutkan 50 juta per tahun menggunakan metode garis lurus. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan membantu pengguna laporan memahami nilai aset secara lebih akurat. Nah, mengapa pendekatan deduktif itu penting? Pendekatan deduktif dan nominatif dalam nominatif accounting teori berperan penting dalam membangun kerangka kerja akuntansi yang akurat dan andal. Yang pertama yaitu menciptakan standar yang jelas.
Pendekatan ini membantu menetapkan standar akuntansi yang sistematis dan terstandarisasi dengan berlandaskan asumsi dasar yang logis seperti relevansi dalam keandalan informasi. Standar yang jelas memastikan laporan keuangan seragam di berbagai perusahaan, meningkatkan kepercayaan pengguna, serta meminimalisasi resiko kesalahan atau manipulasi dalam penyusunannya. Yang kedua, meningkatkan relevansi keuangan. Aturan yang dihasilkan dari pendekatan deduktif memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Misalnya, penggunaan nilai wajar dalam penilaian aset memberikan informasi yang lebih mutakhir bagi investor, kreditur, dan regulator sehingga membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, meningkatkan transparansi. Aturan yang dikembangkan secara logis memudahkan pengguna memahami laporan keuangan, membangun kepercayaan dalam pemangku kepentingan, contohnya pengakuan pendapatan terhadap proyek jangka panjang, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja perusahaan dibandingkan metode yang menunggu hingga proyek selesai sepenuhnya. Dan untuk karakteristik terakhir adalah tidak bergantung pada pengamatan empiris. Nominatif accounting teori tidak bergantung pada data empiris, melainkan berfokus pada penciptaan aturan ideal dalam akuntansi. Teori ini menekankan standar berbasis asumsi logis untuk memastikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan. Karakteristik utama yang pertama yaitu berbasis logika dan deduksi. Nominatif accounting teori menggunakan pendekatan deduktif, dimulai dari asumsi dasar seperti relevansi informasi untuk merumuskan aturan akuntansi secara sistematis. Contohnya, nominatif accounting teori merekomendasikan pelaporan aset berdasarkan nilai wajar meskipun praktik tersebut belum umum diterapkan. Yang kedua, tidak mengacu pada praktik yang ada. Teori ini tidak mengikuti praktik akuntansi yang sudah ada, tetapi menawarkan pedoman tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Misalnya, meskipun banyak perusahaan menggunakan biaya historis dalam pencatatan aset, nominatif accounting teori menyarankan nilai wajar karena lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, idealistik dan preskriptif. Nominatif accounting teori menetapkan standar ideal dalam akuntansi tanpa terhalang oleh keterbatasan praktik. Sebagai contoh, teori ini bisa merekomendasikan pelaporan dampak lingkungan perusahaan untuk meningkatkan transparansi, meskipun belum ada standar universal yang mengatur hal tersebut. Yang keempat, fokus pada tujuan laporan keuangan. Nominatif accounting teori menekankan laporan keuangan harus memenuhi tujuan utama, seperti relevansi dan keandalan, meskipun metode yang diusulkan tidak selalu didukung oleh praktik saat ini. Contohnya, nominatif accounting teori menyarankan aset dicatat berdasarkan nilai pasar untuk memberikan informasi yang lebih mutakhir. Contoh aplikasi nominatif accounting teori. Yang pertama, pelaporan aset berdasarkan nilai wajar. Nominatif accounting teori menganjurkan aset dicatat berdasarkan nilai pasar terkini, bukan biaya historis, agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi saat ini dan lebih bermanfaat bagi investor dan kreditur. Lalu, yang kedua, pengakuan pendapatan pada proyek jangka panjang. Nominatif accounting teori merekomendasikan pengakuan pendapatan berdasarkan progres pekerjaan, bukan hanya saat pembayaran diterima. Pendekatan ini lebih transparan dan memberikan gambaran akurat tentang kinerja dari perusahaan. Lalu yang ketiga, ada pelaporan laba yang tidak direalisasikan. Nominatif accounting teori mendukung pengakuan laba meskipun belum direalisasikan, terutama untuk mencerminkan nilai ekonomi yang telah dihasilkan perusahaan. Tahapan-tahapan perkembangan teori akuntansi normatif, accounting teori ke teori akuntansi positif. Periode prateori 1492 sampai 1800. Karakteristik. Pada periode ini, praktik akuntansi berkembang tanpa adanya teori yang sistematis dan terstruktur. Akuntansi pada masa ini lebih bersifat teknis, di mana fungsinya terutama digunakan untuk pencatatan transaksi bisnis yang terjadi, tanpa adanya pedoman atau standar yang jelas. Belum ada standar akuntansi yang berlaku secara universal, sehingga praktik pencatatan keuangan bervariasi di antara wilayah dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pedagang dan perusahaan. Lalu tokoh pentingnya, salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam periode ini adalah Luca Pacioli, seorang matematikwan asal Italia. Pada tahun 1494 mendokumentasikan sistem pembukuan berpasangan dalam bukunya yang terkenal, yaitu Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita. Konsep utama dari sistem ini adalah bahwa setiap transaksi harus dicatat dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit, untuk menjaga keseimbangan dalam laporan keuangan. Lalu perkembangan, meskipun belum ada regulasi atau kerangka konseptual yang mengatur akuntansi, periode ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan akuntansi modern, terutama dengan perkenalan sistem pembukuan berpasangan yang membantu meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pencatatan keuangan. Selain itu, perkembangan perdagangan internasional dan ekspansi kolonialisme oleh negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris juga meningkatkan kebutuhan akan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur.
Lalu yang kedua adalah periode akuntansi pragmatis 1800 hingga 1955. Dalam periode ini akuntansi mulai mengalami formalisasi dalam praktik bisnis dan mulai digunakan sebagai alat manajerial yang lebih dari sekedar sistem pencatatan transaksi. Dengan meningkatnya kompleksitas bisnis akibat revolusi industri, kebutuhan akan sistem akuntansi lebih sistematis dan terstandarisasi semakin mendesak. Perusahaan tidak hanya membutuhkan catatan transaksi, tetapi juga laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja, mengelola aset, dan juga mengoptimalkan keuangan dan perkembangan. Berbagai organisasi mulai mengembangkan kerangka prinsip akuntansi yang lebih sistematis. Salah satu perkembangan penting periode ini adalah pembentukan American Accounting Association atau AAAA dan American Institute of Certified Public Accountant yang merumuskan prinsip-prinsip akuntansi yang lebih seragam. Pada tahun 1936, AAA ini menerbitkan pernyataan tentatif prinsip akuntansi yang memberikan pedoman bagi pelaporan keuangan, dan pada tahun 1938 ACPA merilis pernyataan prinsip akuntansi yang memberikan standar yang lebih jelas mengenai praktik akuntansi yang dapat diterapkan oleh berbagai industri. Lalu kita akan membahas periode normatif dari tahun 1956 hingga 1970. Karakteristiknya, periode ini merupakan fase penting dalam sejarah perkembangan akuntansi, di mana fokus utama bergeser dari pendekatan pragmatis yang berbasis praktik ke pendekatan teoritis dan sistematis. Para akademis dan praktisi mulai menyadari perlunya kerangka kerja yang lebih jelas dan preskriptif untuk mengatur bagaimana akuntansi seharusnya diterapkan. Sebelumnya, praktik akuntansi banyak didasarkan pada kebiasaan dan praktik yang berkembang di dunia bisnis tanpa adanya pedoman teoritis yang kuat. Lalu perkembangan dalam periode ini, pendekatan normatif dalam akuntansi berkembang dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menerapkan prinsip-prinsip yang dianggap ideal untuk diterapkan dalam praktik akuntansi. Teori yang berkembang pada periode ini menjawab pertanyaan fundamental, bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan, bagaimana beberapa konsep penting yang muncul dalam periode ini, antara lain penggunaan nilai wajar fair value dibandingkan biaya historis, pendekatan laba ekonomi, serta penyusunan kerangka konseptual akuntansi yang lebih terstruktur. Lalu kita maju kepada periode teori akuntansi positif 1970 sampai sekarang. Karakteristiknya, periode teori akuntansi positif dimulai pada tahun 1970 sebagai reaksi terhadap keterbatasan pendekatan normatif accounting theory atau yang kita kenal NAT, yang dianggap terlalu teoritis dan tidak berbasis pada realitas praktik akuntansi. Pendekatan positif dalam akuntansi dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku akuntansi yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan, bukan menentukan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Dan untuk perkembangannya, pendekatan ini didasarkan pada metode empiris yang berusaha memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kebijakan akuntansi, termasuk insentif manajerial, regulasi, dan kondisi ekonomi. Salah satu karya paling berpengaruh dalam perkembangan teori ini ditulis dalam buku Positive Accounting Theory yang ditulis oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986. Mereka memperkenalkan konsep praktik mereka memperkenalkan konsep bahwa praktik akuntansi dipengaruhi oleh motivasi ekonomi dan insentif yang dihadapi oleh manajemen perusahaan dengan mengembangkan 3 hipotesis utama, yaitu bonus plan hipotesis, debt covenant hipotesis, dan political cost hipotesis. Ini kita masuk pada kritik terhadap normatif accounting theory. Yang pertama, tidak berdasarkan pengamatan empiris. NAT sering tidak didasarkan pada pengamatan empiris, melainkan lebih asumsi dan logika. Hal ini membuat teori ini dianggap kurang relevan dan bagi perusahaan yang beroperasi dalam kondisi dinamis, karena fokus utamanya adalah menciptakan aturan ideal mengenai berbagai praktik akuntansi yang seharusnya dilakukan. Hal ini menunjukkan teori ini tidak mempertimbangkan praktik nyata yang terjadi di dunia bisnis. Yang kedua adalah sudah diimplementasikan. Banyak konsep NAT yang dianggap terlalu idealis dan tidak realistis untuk diterapkan dalam praktik. Konsep ini bertujuan untuk mencerminkan kondisi ekonomi terkini, tetapi sering dianggap sulit diterapkan karena fluktuasi pasar yang tidak stabil dan keterbatasan dalam menentukan nilai pasar untuk beberapa jenis aset. Untuk menunjukkan bahwa meskipun NAT menawarkan pedoman yang ideal, implementasi ini seringkali menghadapi tantangan praktis. Yang ketiga adalah tidak fleksibel. Pendekatan NAT cenderung kaku dan tidak mampu mengakomodasikan berbagai kondisi atau kebutuhan unik perusahaan. Standar ini ditetapkan seringkali tidak disesuaikan dengan situasi spesifik di dunia nyata. Yang keempat adalah tidak mengakomodasi perspektif penggunaan yang beragam. NAT seringkali terlalu fokus pada tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan NAT dapat mengabaikan variasi kebutuhan dan berbagai pemangku kepentingan. Dan yang kelima adalah terlalu bergantung pada asumsi subjektif, di mana ini menunjukkan bahwa asumsi digunakan dalam NAT tidak selalu mencerminkan realistis bisnis yang kompleks. Dan yang keenam adalah fokus yang terlalu sempit pada laba sejati. Di sini konsep laba sejati dalam NAT didefinisikan dan diukur secara objektif, sehingga implementasinya dalam praktik seringkali dianggap tidak praktis. Ukuran ini membutuhkan asumsi estimasi yang rumit, sehingga proyek arus kas yang akan datang dalam nilai waktu uang. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah terlalu fokus pada standar ideal dan mengabaikan realitas. NAT cenderung terlalu fokus pada penciptaan standar ideal tanpa mempertimbangkan apakah pedoman tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai kondisi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa meskipun teori ini memberikan panduan yang konsisten, kurangnya perhatian terhadap kondisi ini dapat mengurangi efektivitasnya. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya beritahu dan saya pahami. Sekian, terima kasih.